Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti ataupun sudah hadir dalam kelas pada malam hari ini, yaitu di subtes penalaran matematika. Oke, baik, langsung saja. Di sini kita sudah memasuki di pertemuan yang ketiga ya seharusnya. Tapi karena kemarin di minggu kemarin bersama Kak Ola ternyata tidak diisi ya teman-teman. Ya, sehingga saat ini kita masih berada baru pertemuan kedua. Nah, baik di pertemuan pertama teman-teman sudah belajar mengenai penalaran matematika bersama Kak Ola. Dan saat ini mulai minggu ini untuk subtes penalaran matematika teman-teman akan bersama saya. Jadi mulai minggu ini saya akan menjadi tutor kalian di subtes penalaran matematika. Baik sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Haikal, bisa dipanggil Faiz ya teman-teman. Atau teman-teman mau manggil Haikal juga nggak apa-apa. Itu terserah teman-teman. Oke, selamat datang pada teman-teman yang baru bergabung. Nah, di pertemuan kedua ini, di pertemuan pertama kemarin bersama Kak Ola, teman-teman baru saja diberikan materi tentang introduction ya, pengantar ataupun pengenalan terhadap subtes penalaran matematika. Nah, tentunya teman-teman saat ini sudah tahu bagaimana penalaran matematika, soalnya seperti apa, dan bagaimana cara menjawabnya. Gitu ya, teman-teman. Mungkin teman-teman nanti ketika saya memberikan materi, teman-teman bisa on mic, nggak apa-apa, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ya. Nah, jadi sekarang kita masuki di minggu kedua, yaitu di pertemuan kedua, minggu ketiga, yaitu materinya yang akan saya sampaikan nanti adalah baris dan deret. Nah, teman-teman di SMA tentunya sudah mendapatkan materi ini, baris dan deret. Nanti mungkin saya hanya mengulas sedikit, mereview sedikit, dan nanti kita akan banyak bermain ataupun banyak berdiskusi di latihan-latihan soal. Karena menurut saya matematika itu tidak perlu banyak teori, teman-teman. Tapi kita eh, sering-sering latihan soal. Bagaimana kita eh, menuangkan ide kita dalam menjawab soal matematika, menarik kalimat matematika dari sebuah soal cerita. Karena penalaran matematika itu tidak seperti pengetahuan kuantitatif, teman-teman. PK sendiri ataupun pengetahuan kuantitatif itu soalnya dry text atau sedikit gitu, teman-teman. Jadi hanya to the point. Tapi kalau di penalaran matematika itu soalnya itu berbentuk soal cerita. Sehingga teman-teman harus mengubah dari soal cerita tersebut ke dalam bentuk matematika untuk teman-teman bisa menjawabnya nanti. Gitu ya teman-teman. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, mungkin nah, mungkin teman-teman bisa scan QR code-nya ini ataupun masuk melalui kode. Teman-teman bisa join di Quizzes. Saya mengadakan pretest buat mengukur kemampuan teman-teman dalam pemahaman tentang baris dan deret. Nah, seberapa jauh sih teman-teman itu tahu tentang baris dan deret dan nantinya seberapa dalam saya harus menjelaskan baris dan deret. Itu teman-teman bisa di-scan QR code-nya atau langsung ketik di Google Quizzes dan nanti masukkan kode ini. Mungkin bisa segera teman-teman.
Jika teman-teman ada kendala, mungkin bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya dan ataupun bisa di kolom chat. Silahkan di scan ya teman-teman. Ayo yang lain bisa segera bergabung ya. Kuisnya kita mulai di pukul 7 ya, 7.00. Mungkin teman-teman yang belum bergabung di kuisis bisa segera bergabung. Udah, untuk Andika udah gabung. Yang Fawaidur Hasan mungkin bisa segera bergabung ya di kuisis. Biar bisa segera kita mulai. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Untuk waktunya nanti eh, karena ini hanya 7 soal ya teman-teman. 7 soal. Jadi waktunya cuma 4 menit ya. Cukup ya 4 menit ya. Nanti berarti berakhir di pukul 7 lebih 4 teman-teman. Oke, silahkan
Selamat mengerjakan. Ya ini satu soalnya hanya saya 30 detik ya teman-teman. Buat mengasah teman-teman untuk berhitung cepat. Ya, teman-teman, semangat, semangat. Yuk, soal terakhir.
Oke, teman-teman. Oh, oke, gimana teman-teman? Soalnya mudah atau lumayan sulit? Masih mudah lah ya, harusnya. Halo, apakah dengar suara saya? Halo, teman-teman. Halo, halo, halo. Oke, ya, dengar ya. Jadi tadi eh, beberapa soal yang singkat ya teman-teman tentang pengetahuan, buat ngetes pengetahuan teman-teman tentang baris dan deret. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu baris dan deret. Nah, sebelum kita masuk di baris dan deret, kita belajar dulu tentang pola bilangan. Nah, soal-soal tadi yang teman-teman kerjakan itu adalah termasuk bagian dari pola bilangan teman-teman. Dan beberapa ada yang baris dan deret. Tapi saya buat beberapa pola bilangan. Nah, apa itu pola bilangan? Ada yang tahu teman-teman tentang pola bilangan? Mungkin bisa on mic, silakan. Atau jawab lewat kolom chat juga nggak apa-apa, silakan. Pola bilangan adalah, oke, jadi pola bilangan yaitu ya, pola bilangan adalah susunan suatu bilangan yang disusun berdasarkan aturan ataupun pola tertentu, teman-teman. Nah, dari susunan setiap bilangan tersebut memiliki suatu aturan khusus atau yang disebut dengan pola. Nah, itu dinamakan dengan pola bilangan. Nah, pola bilangan sendiri itu memiliki beberapa jenis, teman-teman. Halo, suara saya terdengar? Apakah suara saya agak kedengaran? Halo, halo. Gimana, teman-teman? Aku kedengeran sih, Kak. Oh, kedengaran ya. Oke. Mungkin Andika lagi nggak kedengaran. Volumenya mungkin bisa dibesarkan ya. Halo, bisa saya lanjut? Halo, halo. Apakah masih nggak ada suaranya? Di aku sih ada, tapi di Andika nggak ada. Nah, ya ini gimana ini?
Mikrofonnya bisa, oh ya bisa bisa, silakan. Lift dulu nih masuk lagi ya. Ya kita tunggu Andika dulu ya. Ini teman-teman yang lain emang nggak pernah ikut kelas atau gimana kita? Biasanya ada sih 8 orangan, cuman dari tadi sore juga cuman dikit. Oh gitu. Ya, ya karena saya baru pertama ini ngajar di Reduka jadi belum tahu. Halo Andika, apakah sudah dengar suara saya? Halo, halo, halo. Mungkin audionya. Oh iya dah. Bentar, bentar, bentar. Sudah, Nita? Andika masih belum? Bisa? Sudah, sudah Nita. Halo, Andika? Udah bisa ya? Udah dengar suara saya, Andika? Oh, oke. Gini, yang ke depan ya. Teman-teman kalau Masih jawab ketutupan, Kak. pertanyaan bisa on mic aja ya, karena saya nggak bisa buka buka kolom chat. Nanti ketutupan. Masih ketutupan? Oke, udah aman. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut. Andika udah kedengar ya? Oke, udah nggak ketutupan ya? Baik, kita Aman, lanjut. Kak. Pola bilangan ya. Jadi pola bilangan itu adalah susunan dari bilangan-bilangan tertentu yang disusun dan memiliki suatu aturan ataupun pola khusus. Jadi nggak hanya sembarang untuk menyusun angka atau bilangan. Jadi nggak hanya sembarang menyusun angka satu, terusan nanti dilanjutkan angka 5, terus kita lanjutkan sendiri seenak kita angka 10. Nggak seperti itu teman-teman. Tapi itu semuanya memiliki suatu aturan. Nah, di pola bilangan sendiri itu ada beberapa jenis teman-teman. Nah, ada berapa ini? Ada 11 kalau nggak salah. Dan masih banyak lagi kalau nggak salah. Tapi yang sering muncul di soal-soal itu hanya ini teman-teman. Ini pun nggak semua sering muncul sih. Yang paling sering itu biasanya aritmatika, geometri, terusan bertingkat. Itu paling sering tuh bertingkat teman-teman. Terus kemudian sama segitiga Pascal atau pola Pascal itu biasanya sering. Nah, di pola aritmatika dan pola geometri itu bisa kita sebut dengan baris aritmatika dan baris geometri yang memiliki suatu pola yang pasti ataupun
beda dan rasionya itu selalu konstan dan tetap, tidak berubah-ubah. Berbeda dengan pola campuran, teman-teman. Kalau pola campuran, itu setiap sukunya itu memiliki beda yang berbeda-beda. Semisal, eh, suku pertama itu satu, kemudian suku kedua itu adalah tiga, kemudian suku ketiganya itu adalah enam. Nah, i- ya itu memiliki pola yang campuran dari ditambah dua, kemudian dikalikan atau ya dikalikan dua. Nah, itu bisa jadi seperti itu, teman-teman, yang dinamakan dengan pola campuran. Jadi tidak hanya penjumlahan ataupun perkalian saja, tapi bisa dicampur antara penjumlahan, terus nanti perkalian, terus di suku berikutnya nanti dikurangkan, suku berikutnya nanti dibagi, terus dikalikan lagi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah pola bertingkat, teman-teman. Nah, untuk pola bertingkat sendiri, itu biasanya itu kalau di soal UTBK ataupun SNBT, itu tingkatannya itu bisa sampai tiga, teman-teman. Jadi, misal tingkatan pertama itu masih belum ketemu polanya nih. Nah, dilanjut lagi. Di bawahnya itu, dilanjut lagi di bawahnya itu ada pola lagi. Nah, kalau belum ketemu polanya, kita lanjutkan ke bawahnya lagi. Nanti ada contohnya, teman-teman. Nah, kemudian untuk pola ganjil dan genap, itu sendiri, ya itu terdiri dari bilangan-bilangan genap dan juga bilangan-bilangan ganjil. Nah, oke. Kita lanjut ke contoh aja langsung ya, teman-teman. Nah, mungkin ini tadi adalah soal dari teman-teman semuanya yang saya buat, beri tes. Nah, ada yang tahu, teman-teman, untuk soal pertama ini yang 1, 4, 7, 10 itu merupakan pola bilangan apa, teman-teman? Pola bilangan aritmatika, geometri, atau campuran, atau yang lainnya. Mungkin bisa dijawab, teman-teman. Halo, oke. Halo Nita, apakah Nita tahu termasuk pola bilangan apa nih di yang pertama? Aritmetika bukan sih, Kak? Aritmatika, bedanya berapa kira-kira? Selisihnya ataupun polanya? Berapa Nita? Untuk bedanya sendiri? Dua bukan sih, Kak? Berapa? Dua. Ah, gitu deh. Aku tuh salah soalnya nggak keisi yang itu. Duh, nggak apa. Kita sama-sama belajar. Ya, jadi nggak ada salah benar di sini. Kita sama-sama belajar. Ya, berapa Andika? Andika tahu nih. Oke, tiga. Ya, benar ya. Jadi, ya ditambah tiga. Nah, nggak bisa sih. Nah, ini. Nah, jadi di soal pertama ini, yaitu merupakan pola aritmatika atau baris aritmatika. Yang dimana setiap sukunya itu memiliki pola yang tetap ataupun yang konstan. Yaitu selalu ditambah tiga. Dari 1 ke 4 itu ditambah 3, kemudian 4 ke 7 itu ditambah 3, 7 ke 10 ditambah 3, dan berikutnya pasti ditambah 3. Nah, kalau teman-teman di UTBK, itu kalau teman-teman sudah mendapatkan 3, ya ini kan 4 ya, yang saya tampilkan itu 4. 4 suku pertama itu sudah diketahui, dan teman-teman disuruh untuk mencari suku kelima. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan pola yang tetap sampai suku keempat,
itu teman-teman sudah bisa pastikan kalau di suku selanjutnya itu pasti juga ditambah 3 ataupun tetap sama dengan sebelumnya. Tidak ada perubahan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang bawahnya ini termasuk pola apa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Andika? Nita? Ini termasuk pola apa? Halo, Nita. Oke, kita lanjut aja ya. Mungkin nomor belum tahu. Nah, eh, di soal nomor 2, ini adalah termasuk dengan pola geometri ataupun baris geometri, teman-teman. Yang dimana eh, selisih dari suku ke satu, suku pertama ke suku kedua itu selalu tetap juga. Nah, lalu apa sih Kak perbedaan dari baris aritmatika dan juga baris geometri? Atau, oh ya, nggak apa Dika. Ya. Nah, lalu bedanya apa sih Kak baris geometri atau dengan baris aritmatika atau pola aritmatika dengan dengan pola geometri? Nah, kalau pola aritmatika itu selisihnya itu pasti ditambah ataupun dikurangi, teman-teman. Nah, kalau pola geometri itu setiap sukunya itu bisa dikali ataupun dibagi. Gitu, teman-teman. Perbedaannya itu di situ. Nah, nanti kita akan belajar tentang baris aritmatika dan juga geometri. Oke, lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah pola campuran. Ini yang tadi yang saya maksudkan pola campuran, teman-teman. Yang dimana di setiap sukunya, antara suku ke satu ke suku kedua, atau suku kedua ke suku ketiga, itu tidak sama aturannya. Di sini, dari suku pertama ke suku kedua itu adalah ditambah dua. Nah, kemudian di suku kedua ke suku ketiga ternyata itu tidak ditambah dua lagi, melainkan dikalikan tiga, teman-teman. Nah, ketika teman-teman di saat UTBK nantinya menemukan soal seperti ini, nah teman-teman harus menyelesaikan, harus mencari perbedaan ataupun pola sampai akhir, teman-teman. Nggak bisa langsung teman-teman simpulkan, oh mungkin ini langsung ditambah dua terus. Nah, jangan gitu ya, teman-teman. Nanti pasti jawabannya kurang tepat. Nah, teman-teman harus mencari sampai kembali ke ataupun saya menemukan polanya. Nah, di sini ternyata setelah dikalikan tiga, dari suku ketiga ke suku keempat, itu ternyata dikurang empat. Nah, belum mendapatkan polanya nih, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi, kita cek lagi. Dari suku keempat ke suku kelima, dan ternyata ditambah lima. Nah, dari sini kita mendapatkan polanya, teman-teman. Ternyata polanya itu adalah ditambah, dikali, kemudian dikurangi, kemudian ditambah lagi. Berarti polanya adalah ditambah, eh, polanya itu adalah ditambah, kemudian dikali, kemudian dikurangi. Nah, berulang terus. Jadi setelah ditambah, pastinya dikali, terus habis dikali nanti pasti dikurangi, dan kembali ditambah lagi. Nah, untuk bilangnya sendiri, ini ternyata juga hiperbola, yaitu urut dari dua, kemudian tiga, kemudian empat, kemudian lima. Nah, sehingga operasinya itu adalah ditambah, dikali, dan dikurang, dan bilangannya itu adalah urut mulai dari dua, tiga, kemudian empat, dan juga lima.
Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Apakah penjelasan saya terlalu cepat mungkin? Halo Aman, Andika dan Nita, gimana? aman. Aman ya? Ya, untuk ya kemudian selanjutnya di setelah 16 yaitu kita kalikan dengan 6. Nah, berapa nih? 16 dikalikan 6. Ada yang tahu? 16 dikalikan 6? Ya, 96. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi pola campuran itu seringkali juga muncul di UTBK karena UTBK itu soalnya nggak mungkin eh, mudah-mudah. Ya, jadi sebenarnya itu juga mudah, tapi teman-teman dipaksa untuk logikanya diasah juga. Jadi sehingga tidak hanya ditambah terus gitu teman-teman. Tapi teman-teman juga harus eh, logikanya juga harus main gitu teman-teman. Nah kemudian soal selanjutnya, nah ini adalah yang pola bertingkat teman-teman. Ini baru tingkat, ini namanya tingkat dua teman-teman. Ini baru tingkat dua, ini tingkat pertama, kemudian ini tingkat dua. Nah, biasanya kalau kita di sini belum menemukan polanya, kita bisa lanjut lagi gini, teman-teman. Nah, dari sini ke sini itu berapa? Nah, biasanya itu terjadi juga, teman-teman, di UTBK. Jadi, ya perlu diwaspadai aja gitu, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kita cara kita untuk me- melihat apakah ini termasuk pola bilangan campuran atau pola bilangan bertingkat atau aritmatika dan juga geometri dan juga sejenisnya. Nah, teman-teman bisa cek aja. Pertama, teman-teman harus curigai, apakah ini aritmatika. Nah, teman-teman cek aja. Kalau misalnya ini ya, di nomor 3 ini. Kalau 3 ke 5 itu kita tambah 2. Kemudian 5 ke 15 itu kalau ditambah 10. Nah, dari sini ditambah 2. Terus ditambah 10. Nah, dari sini sudah tidak membentuk pola, teman-teman. Nah, mungkin saja setelah tambah 2, tambah 10, tambah 2 lagi. Terus kita cek lagi, 15 ke 11, apakah ditambah 2? Dan ternyata tidak. Nah, mulai dari situ teman-teman langsung ganti, eh, langsung curiga ke pola yang lain. Jangan hanya cari sampai akhir, karena itu nanti akan menguras waktu teman-teman. Karena UTBK itu juga bagaimana teman-teman memanajemen waktu, karena waktunya itu harusnya 1 menit satu soal. Kalau bisa sih 30 detik ya, satu soal itu. Karena nanti kita nabung untuk waktu selanjutnya. Untuk soal selanjutnya mungkin. Ya silakan Andika, gimana? Kenapa resen? Untuk pola bertingkat sendiri itu tidak ada maksimalnya. Jadi ya tergantung membuat soalnya. Terkadang kita udah nyari sampai tingkat 5 misal. Nah, ternyata itu tidak em, tidak termasuk pola bertingkat, tapi pola loncatan. Oh ya, tadi saya lupa, pola loncatan. Nah, jadi terkadang di UTBK itu memakai pola loncatan. Misal nih, suku pertama ke suku kedua, terus suku kedua ke suku keempat, suku ketiga ke suku kelima. Nah, seperti itu. Terkadang seperti itu, teman-teman. Nah, jadi soal UTBK itu eh, terkadang itu juga menjebak, tapi sebenarnya tidak.
gimana ya? Ya tidak susah sebenarnya teman-teman, tapi menjebak gitu loh. Nah, untuk tingkatan dari pola bertingkat itu tidak ada batasannya, maksimalnya tidak ada. Jadi tergantung membuat soalnya. Mau buat soalnya mau pakai tingkat 10, tingkat 20, ya itu juga nggak apa-apa. Tapi sampai saat ini menurut saya nggak bakal sampai segitu sih. Paling mentok tingkat 4, tingkat 3, 5 itu sudah banyak karena bagi soal IPK itu sudah cukup sulit gitu teman-teman. Nah, selain pola bertingkat itu juga ada pola loncatan yang saya singgung tadi. Iya, sama-sama Dika. Nah, pola loncatan. Jadi, pola loncatan itu suku ke satu ke suku ketiga, terus yang ketiga ke suku kelima. Misalnya dikali dua, terus suku ke dua ke empat itu ditambah dua. Nah, itu juga biasanya terjadi teman-teman. Nah, jadi intinya teman-teman harus bisa mengidentifikasi pola bilangan ini secara cepat. Nah, semisal pola bilangan itu tidak termasuk aritmatika, teman-teman cek dari suku ke satu sampai suku ketiga itu ternyata tidak memiliki selisih yang tetap. Nah, teman-teman langsung ganti aja teman-teman. Langsung cek suku ke satu ke suku ketiga, apakah ada kaitannya atau ada hubungannya, memiliki pola yang tetap. Terus kemudian teman-teman cek menggunakan pola campuran. Terus teman-teman cek menggunakan pola bertingkat juga, gitu teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman udah sampai 3 kali nggak ketemu langsung ganti. Jangan stuck di, jangan teman-teman lanjutkan gitu. Karena itu akan menguras banyak waktu. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Nah, pola genap dan ganjil. Nah, di pola genap dan ganjil itu memiliki rumus teman-teman. Bentar ya, saya hapus dulu. Nah, untuk pola genap dan ganjil sendiri itu memiliki rumus. Nah, di sini teman-teman tuh nggak, eh, kalau dari saya, trik dari saya, itu teman-teman harus hanya mengabalkan rumus yang genap aja, yaitu 2N. Nah, teman-teman ketika eh, teman-teman mendapati soal yang seperti ini, 2468, nah teman-teman langsung curiga aja. Kan itu termasuk bilangan genap. Nah, itu berarti pola bilangan genap. Nah, ketika ditanya suku ke-50 misal dari barisan pola genap. Nah, teman-teman langsung menggunakan rumus 2N. 2 dikalikan N-nya. N itu adalah yang ditanya, yaitu misalnya suku ke-50 berarti N-nya adalah 50. N adalah suku. Suku ke. Nah, jadi semisal teman-teman mendapati soal 8, 10, 12, dan titik-titik. Dan ditanya suku ke 100. Nah, teman-teman langsung menggunakan pola eh, bilangan genap. Gitu, teman-teman. Atau mungkin kalau teman-teman ragu, eh, nggak, misalnya lupa dengan rumus ini, nah teman-teman langsung menggunakan pola ataupun rumus baris aritmatika. Karena ini kan selisihnya juga tetap, yaitu tambah 2 terus. Gitu. Terus kemudian pola bilang ganjil, yaitu rumusnya 2N minus 1. Kenapa minus 1? Karena ketika N-nya kita masukkan, itu nanti akan menjadi genap. Kemudian untuk mendapatkan bilangan ganjil, itu harus dikurangkan dengan 1. Itu teman-teman.
Oke, selanjutnya yaitu bilangan pola bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci itu adalah penjumlahan dari dua suku ataupun bilangan yang sebelumnya. Oke, Andika, gimana? Oh, enggak. Eh, belum tentu seperti itu. Enggak harus tiga ditambah tiga terus kemudian dua n, tiga n gitu. Enggak. Tapi untuk di dua n ini hanya berlaku untuk pola bilangan genap aja, teman-teman. Nah, benar. Oh ya, pola bilangan genap yang diawali dengan suku pertamanya itu dua. Ini. Suku pertamanya itu harus dua. Terus kemudian suku selanjutnya itu adalah bilangan genap juga. Empat, enam, delapan, dan seterusnya. Gitu. Hanya berlaku di pola bilangan genap aja. Kalau ditambah tiga, kalau ditambah tiga, saran aku sih lebih enak pakai rumus baris aritmatika aja sih. Udah pasti gitu loh. Nah, mungkin kita buktikan aja ya teman-teman. Misal di sini dua, kemudian ditambah tiga kan lima ya teman-teman, ya. Terus tambah tiga lagi delapan. Nah, mungkin kita buktikan aja. Tiga n. Misal tiga n kan, dengan rumus tiga n. Kita mau nyari suku ketiga. Nah, suku ketiga ini 8. Nah, seharusnya 3 kali 3, suku 3 kan ya. Jadi N-nya 3. Dikalikan 3. Nah, ternyata 9. Ternyata 9. Nah, jadi nggak bisa dipakai untuk eh, ketika ditambah 3 terus menggunakan rumus 3N. Itu nggak bisa. Ini untuk 2N, rumus 2N itu hanya berlaku untuk pola genap aja. Untuk pola ganjil itu nanti memakai pola 2N-1. Nah, syarat dari kita menggunakan rumus 2N itu suku pertamanya itu harus 2. Dimulai dari 2. Kemudian kalau ganjil itu dimulai dari 1. Kemudian suku berikutnya itu harus ganjil juga. Ataupun genap juga. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misal suku pertamanya 8 nih Kak. 8, kemudian 10, kemudian 8, 10, 12. Apakah itu masih bisa menggunakan rumus 2N? Nah, jawabannya tidak bisa. Tidak bisa teman-teman. Kalau misal teman-teman ditanya suku ke 5 dari pola bilangan 8, 10, 12. Itu kalau kita pakai rumus 2N itu nantinya hasilnya 6, eh, 10 suku kelimanya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau misal nanti ada soal 8, terus 10, kemudian 12, itu menggunakan rumus apa? Rumus baris aritmatika. Baris atau aritmatika. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi syarat dari pola genap dan juga ganjil. Kalau pola genap itu diawali dengan suku pertamanya itu harus 2. Kemudian suku keduanya itu harus bilangan genap. Oh, sorry, bukan harus bilangan genap sih, tapi harus selisih 2. 4, terus 6, 8. Bilangan genap yang berurutan dimulai dari 2.
Kemudian untuk kalau bilangan ganjil itu harus dimulai dari angka satu, kemudian dilanjutkan dengan 3, 5, 7, dan seterusnya. Nanti teman-teman baru bisa menggunakan rumus ini. Selain itu, selain barisan baris seperti ini, nggak bisa teman-teman. Selain baris ini nggak bisa pakai rumus ini. Jadi ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Pola Fibonacci. Nah, pola Fibonacci itu adalah penjumlahan dari dua suku atau bilangan sebelumnya. Nah, satu ditambah untuk ya untuk mencari suku kedua karena sebelum suku pertama itu nggak ada angka lagi, jadi pasti nol. Nol ditambah satu itu hasilnya satu, gitu ya. Cara hitungnya seperti itu, teman-teman. Suku pertama itu pasti satu. Kemudian suku kedua itu pasti satu lagi. Nah, suku ketiga itu baru suku pertama ditambah suku kedua, yaitu dua, dan seterusnya. Terus kemudian suku keempat, ini tiga, yaitu penjumlahan dari suku kedua ditambah suku ketiga. Terus suku kelima, yaitu berarti suku keempat tambah suku ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini ada trik lagi, teman-teman. Ketika teman-teman mendapati soal seperti ini, jadi yang tersusun dari bilangan-bilangan satu, 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 kemudian dua, tiga. Nah, itu berarti merupakan pola bilangan Fibonacci. Teman-teman harus, bukan harus sih, tapi langsung saja teman-teman jumlahkan dua suku sebelumnya. Nah, kalau kita mencari suku ini, berarti kita harus menambahkan ini. 5 tambah 8, yaitu 13. Itu teman-teman. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada yang kebingungan? Ini kita sudah jam 7 lebih 42, teman-teman. Oke, aman ya. Saya lanjut sebentar ya. Mungkin nanti sampai baris dan deret. Terus minggu depan, kalau nggak cukup waktunya, minggu depan kita baru latihan soal. Gitu ya, teman-teman. Nggak apa ya, teman-teman? Atau mau lanjut sampai latihan soal? Oke, kita materi dulu ya. Karena ini menjadi basic teman-teman untuk menjawab soal-soal. Nah, selanjutnya, pola bangun datar. Nah, untuk pola bangun datar sendiri, biasanya itu ditampilkan gambar, tapi jarang sekali. Hampir, hampir nggak pernah saya menemukan soal UTBK itu eh, gambar. Terus dibentuk menyerupai bangun datar. Seperti tadi soal terakhir, teman-teman ya. Waduh, sampai pagi. Saya nggak bisa nih kalau sampai pagi. Nanti harus masih eh, nugas gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, pola bangun datar itu sebenarnya jarang sekali dipakai di ODBK. Tapi teman-teman sekedar for your information aja ya buat teman-teman. Nah, kalau misal tadi di soal terakhir itu adalah titik-titik yang dibentuk dengan seperti segitiga. Betul ya, teman-teman ya. Jadi misal di suku pertama itu satu, kemudian suku kedua itu bentar. Oke.
Suku pertama itu satu, suku keduanya itu tiga, terus suku ketiganya itu adalah tiga, empat, dua belas, enam. Suku selanjutnya itu adalah empat, sepuluh. Itu adalah merupakan pola dari segitiga. Yaitu rumusnya ini. N dikali N plus satu dibagi 2. Di mana N itu adalah suku yang kita minta. Ataupun baris yang kita minta. Kemudian kalau persegi itu biasanya juga sama. Biasanya ada titik-titik ataupun lingkaran-lingkaran seperti soal tadi, yang terakhir tadi. Lingkaran-lingkaran, terus kemudian disusun seperti persegi. Nah, itu rumusnya yaitu N kuadrat. Gitu, teman-teman. Jadi N misalnya ditanya, dilabelkan seperti gambar tadi, terus ditanya suku ke 20 itu langsung teman-teman masukkan aja. N-nya diganti dengan 20 kemudian dikuadratkan, yaitu 20 kuadrat sama dengan 400. Kemudian sepersi panjang juga sama, itu rumusnya N dikali N ditambah satu. Itu teman-teman. Sebentar ya teman-teman ya. Izin pause dulu. Ya. Oke, udah lanjut ya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau misal teman-teman mendapati soal yang bergambar seperti tadi, itu teman-teman langsung menggunakan rumus-rumus ini. Kalau misal berbentuk persegi ya berarti teman-teman harus menggunakan rumus n kuadrat. Dan kemudian persegi panjang itu rumus n kali n plus satu. Kan segitiga seperti itu juga. Tapi dalam UTBK itu hampir nggak pernah ada soal seperti itu karena itu terlalu basic gitu teman-teman. Nah, soal UTBK itu sebenarnya gimana sih Kak? Soal UTBK itu sebenarnya basic, tapi hanya saja kita persulit aja dalam kalimat-kalimatnya, terutama di penelaran matematika. Sebenarnya itu kalau kita rinci dalam bentuk matematika itu sebenarnya mudah, tetapi kalimat yang dipakai dalam cerita itu kita dipersulit gitu teman-teman. Nanti ada contoh, saya berikan contoh soal dari 2024 dan 2025. Nanti teman-teman lihat sendiri. Lanjut aja ya, tarik dulu ya. Nah, selanjutnya pola segitiga Pascal. Nah, seperti ini teman-teman. Pola segitiga Pascal itu bentuknya seperti ini, seperti ini. Eh, seperti ini. Nah, dari sini dapat dirumuskan dengan rumus 2n min 1. Teman-teman 2 pangkat 0, kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini eh, munculnya kapan sih, Kak? Soal pola segitiga Pascal. Cara kita mengidentifikasi pertama itu seperti gimana sih, Kak? Nah, teman-teman lihat aja. Teman-teman udah belajar tentang eksponen, bilangan, oh enggak eksponen. Oh ya, bilangan pangkat, bilangan kuadrat. Enggak kuadrat sih, bilangan pangkat. Bilangan pangkat. Gimana, teman? Udah belajar tentang eksponen, bilangan pangkat? Tuh, tuh, tuh. Oh, nggak bisa ya. Bentar, bentar, bentar.
Apakah PPT-nya kelihatan, teman-teman? Aduh. Apakah PPT-nya kelihatan, teman-teman? Bentar, bentar ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi, sudah ya, sudah belajar tentang eh, eksponen ya. Bisa buka chat. Oke, oke, teman-teman. Nah, bilangan pangkat. Nah, ketika teman-teman mendapati sebuah soal, kemudian suatu barisannya itu berbentuk gini, 1, 2, 4, 8. Nah, itu teman-teman langsung aja, langsung menggunakan rumus Gita Pascal. Teman-teman mencurigai, kalau dua setelah 4, nah, 2 itu adalah hasil dari 2 pangkat 1. Kemudian 4 itu adalah hasil dari 2 pangkat 2. Kemudian 8 itu adalah hasil dari 2 pangkat 3. Dan seterusnya. Berarti pola bilangan ini yaitu menggunakan rumus 2 pangkat n-1. Jika suku pertamanya adalah 1, berarti rumusnya 2 pangkat n-1. Namun jika suku pertamanya itu adalah 2, berarti teman-teman menggunakan rumus 2 pangkat n. Gitu ya, teman-teman. Dikali 2 terus menerus sukunya. Atau bisa dikatakan itu eh, termasuk bilangan baris bilangan geometri. Nah, terus kemudian selanjutnya ternyata dari beberapa pola bilangan ini, mulai dari pola bilangan ganjil, kemudian segitiga Pascal ini, kemudian pola bilangan sebelumnya, itu ternyata rumus awalnya itu tetap menggunakan rumus dari baris aritmatika atau baris geometri, teman-teman. Nah, seperti ini, seperti pola segitiga Pascal. Nah, ini ternyata kalau kita identifikasi, ini ternyata juga termasuk dalam baris geometri, yaitu dikali 2 secara terus-menerus. Nah, teman-teman juga bisa langsung bisa menggunakan
rumus baris geometri. Jika teman-teman lagi eh, mengerjakan UTBK, terus teman-teman lupa dengan rumus ini, nah teman-teman bisa menggunakan rumus baris geometri. Nah, sebenarnya, ya sebenarnya, oke kita next. Nah, sebenarnya di sini. Nah, kita masuk di baris aritmetika. Nah, sebenarnya dari pola-pola bilangan yang kita pelajari sebelumnya, itu ternyata juga bagian dari baris aritmatika dan juga baris geometri, teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya, teman-teman di sini hanya harus menghafalkan rumus eh, ini dan rumus baris geometri nanti di slide selanjutnya. Nah, ketika teman-teman melihat pola itu selalu tetap sama, nah, teman-teman langsung bisa menggunakan rumus ini saja. Atau kalau teman-teman ingat, rumus cepatnya tadi eh, seperti di awal. Nah, ini. Kalau kena berarti yang menggunakan 2N, ganjil 2N 1, dan seterusnya. Itu adalah rumus cepat, teman-teman. Rumus dasarnya itu dihasilkan dari rumus dari baris aritmetika sendiri, teman-teman. Sehingga teman-teman harus banget wajib hafal rumus ini. UN A plus N min 1 dikalikan B. Itu, teman-teman. Itu adalah rumus dasar dari baris aritmatika. Kemudian selain baris aritmatika, itu juga ada deret aritmatika. Oh ya, di sini saya jelaskan dulu. Baris aritmatika itu adalah barisan bilangan yang selisih dua sukunya, dua suku berurutannya, itu selalu tetap ataupun konstan. Nah, tetap konstannya itu gimana sih, Kak? Nah, tetap konstannya itu adalah selalu ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Ya, selalu ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Artinya, ketika suku pertama itu ke suku kedua itu ditambah dua, kemudian suku kedua ke suku ketiga ditambah dua juga, berarti itu merupakan barisan aritmatika. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus kemudian jika baris itu dikali atau dibagi, itu kemudian masuk apa? Nah, itu adalah bagian dari barisan geometri, teman-teman. Baris geometri. Nanti kita pelajari juga setelah ini. Nah, baris aritmatika sendiri memiliki bentuk umum yaitu U1, U2, U3, dan UN hingga UN. Kemudian untuk rumus suku ke N-nya sendiri adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. B itu adalah beda ataupun selisih dua suku berurutan. Nah, gimana sih Kak cara mencari B-nya? Nah, cari ini. B itu adalah selisih dari dua suku berurutan. Jadi suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, sebenarnya nggak harus suku kedua. Suku ketiga dikurangi suku ke dua juga bisa. Ataupun suku ke empat dikurangi suku ketiga juga bisa. Atau dan seterusnya. Nah, bentuk rumusnya itu seperti ini. UN dikurangi UN-1. Nah, ketika N itu adalah 2 berarti U2 dikurangi U2 dikurangi satu yaitu U1. Gitu, teman-teman. Sampai sini paham? Saya nggak bisa lihat chat kalian.
Saya close dulu teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya? Paham, Kak. Ini nggak tahu kenapa kok tiba-tiba macet, nggak bisa lihat kolom chat. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sampai mana tadi? Ini. Sorry, sorry. Nah, kemudian deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika itu? Deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Biasanya di LUTBK itu sering kali muncul teman-teman. Deret aritmatika ini. Terkadang berapa sih jumlah eh, yang saya ingat itu misal di suatu acara itu disusun sebuah kursi, kemudian setiap barisnya itu ada baris pertama itu ada sekian kursi, kemudian baris kedua ada sekian kursi dan hingga baris sekian. Nah, setiap baris pertama ke baris kedua itu biasanya memiliki pola yang tetap ataupun konstan, teman-teman. Nah, itu masuk di baris aritmatika. Kalau misal ditambah, kalau misal selisihnya itu dikali ataupun dibagi, itu nanti berarti masuk di geometrik. Gitu, teman-teman. Perbedaan dari aritmatika dan geometri itu, kalau aritmatika ditambah atau dikurang, kalau geometri itu dikali atau dibagi. Gitu. Kemudian kalau deret itu adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Biasanya itu jumlah dari 10 suku pertama, 5 suku pertama. Nah, itu nanti pakai rumus SN. Gitu, teman-teman. Nah, rumus SN sendiri itu sebenarnya eh, N per 2 dikali A ditambah UN. N-nya itu tetap yaitu banyak suku ataupun suku yang diminta. Misal 10 suku pertama berarti N-nya adalah 10. Gitu ya teman-teman. Kemudian A itu adalah suku pertama. Suku pertama dari setiap barisan aritmatika. Oke. Sampai sini paham ya untuk baris aritmatika dan deret aritmatika. Gimana teman-teman? Ada yang tanyakan? Oke, kita lanjut ya di baris dan deret geometri. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, geometri itu adalah baris geometri itu adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan dua suku berurutan yang selalu tetap. Nah, perbandingan, teman-teman. Artinya, ini, eh itu teman-teman. Rasio. Kalau di aritmatika, kita sebutnya dengan beda, atau selisihnya itu beda namanya. Nah, kalau di geometri, namanya itu adalah rasio, teman-teman. Nah, cara mencari rasio itu sama, yaitu dua suku yang berurutan, suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, dan seterusnya. Atau UN dibagi dengan UN min 1. Jadi, teman. Nah, kemudian deret geometri, sorry, sorry. Deret geometri itu adalah jumlah dari suku-suku barisan geometri. Nah, kalau sama dengan deret aritmatika, yaitu jumlah dari suku-suku barisan geometri atau aritmatika. Nah, rumus dari deret geometri sendiri itu ada dua, teman-teman. Teman-teman bisa lihat PPT saya ya.
Halo Nita, Bisa, Kak. bisa ya? Karena di sini saya nggak bisa lihat chat kalian. Oke. Nah, rumus deret geometri sendiri itu ada dua, yaitu ketika rasionya kurang dari satu, seperti setengah atau sepertiga, seperempat, dan seterusnya, itu kan kurang dari satu. Nah, teman-teman pakai rumus yang ini, yang satu min R. Terus kalau rasionya itu lebih dari satu, misalnya satu, dua, tiga, dan seterusnya, itu pakai rumus yang R min satu. Nah, cara menghafal dari rumus geret geometri sendiri, itu teman-teman hanya hafalkan ketika R-nya itu lebih besar dari satu, ya, ketika R-nya lebih besar dari satu, itu R min satu. Nah, kita pakai yang R min satu ini. Mana? Nah, ini R min satu. Atasnya juga R min satu, cuma bedanya R-nya dipangkatkan N. Nah, begitu pula dengan yang R-nya atau rasionya itu kurang dari satu, yaitu satu min R. Intinya itu nggak akan minus, teman-teman. Nggak akan, sorry, sorry, sorry. Bukan nggak akan minus sih. Tapi kalau kurang dari satu, itu pasti satu dikurangi rasio itu sendiri. Gitu. Kalau satu dikurangi setengah, berarti kan hasilnya nanti setengah. Tapi kalau setengah dikurangi satu, nanti hasilnya adalah minus setengah. Nah, itu nggak seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk menghafal, cara mudah menghafalnya itu adalah satu min R atau R min satu. Satu min R untuk rasio kurang dari satu, kemudian R min satu untuk rasio lebih besar dari satu. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan, teman-teman? Eh, untuk Andika gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Kak. Aman ya? Oke, karena jamnya sudah pukul 8.08, mungkin itu tadi kita sampai materi dulu. Untuk latihan soalnya kita di pertemuan selanjutnya. Atau mungkin gini, teman-teman bisa kerjakan dulu. Bentar. Nah, teman-teman bisa kerjakan dulu. Bisa di screenshot aja ya, soal-soalnya. Hmm. Nah, silakan teman-teman screenshot dulu. Kemudian sudah di screenshot, teman-teman. Gimana? Suaranya putus-putus soalnya. Udah konfliknya. Udah. Oke, ini bisa di screenshot dulu ya soalnya ya. Oke, ini Udah. baru berapa? Tiga ya. Nanti saya kasih Udah tiga. tiga. Oh, ya ini, terus kemudian ini lima ya. Oke, Sudah di Kak. screenshot semuanya Sudah. untuk Andika. Nah, ini mungkin teman-teman bisa kerjakan dulu. Kak, aku yang dua belum. Gimana, Andika? I- Yang nomor dua belum aku screenshot. Yang nomor dua. Bentar. Soal pertama ya. Ini soal kedua. Silakan screenshot. Nah, jadi teman-teman bisa kerjakan dulu 5 soal tadi sebagai tugas dari saya. Nah, terus kemudian di minggu depan kita bahas. Dan sebenarnya di slide terakhir itu ada soal tahun 2024 dan 2025.
Tapi nggak saya tampilkan dulu deh. Teman-teman kerjakan yang ini dulu. Ini Oke, makasih banyak, Kak. implementasi dari barisan dari pendidikan tadi. Nah, kalau teman-teman, benar. Nah, oke, kita akhiri ya. Nah, kalau teman-teman ada kesulitan, ada yang perlu ditanyakan lagi tentang materi-materi PM nantinya ke depannya, teman-teman bisa hubungi aku langsung. Ini nomor saya 0895 3364 147713. Mungkin teman-teman bisa tulis dulu. Untuk kalau teman-teman kesulitan dalam mengerjakan tadi, ada yang perlu ditanyakan, gimana sih solusinya, gimana sih idenya? Nah, bisa chat ke saya saja, langsung nggak apa. All time. Ya, setiap waktu saya insya Allah akan merespon. Kecuali kalau saya tidur, saya nggak bisa respon. Gitu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan malam ini? Langsung admin aja ya, karena saya nggak bisa baca chat kalian. Ya. Oke, nomor saya ada di grup juga kok. Nanti kalian bisa cari aja. Nickname-nya sama. Nama saya maksudnya.